put some ice on it. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video kali ini kita kembali lagi di segmen versus episode yang ketiga, dan kita akan bandingkan dan bahas tentang Android X86 versus emulator. Setelah beberapa video yang lalu kita bahas tentang operating system berbasis Android X86 seperti PremOS, kemudian Phoenix OS, dan juga Bliss OS, kali ini kita akan bandingkan operating system berbasis Android X86 tersebut dengan emulator. Kira-kira apakah Android X86 memiliki performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan emulator saat kita gunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi dan juga game-game Android di PC atau di laptop kita, atau justru sebaliknya, dan seberapa jauh kira-kira perbedaan performa antara Android X86 dan juga emulator. Untuk Android X86 sendiri yang akan kita gunakan kali ini adalah PremOS, karena menurut kami PremOS adalah salah satu Android X86 yang terbaik saat ini. Sedangkan untuk emulatornya sendiri, sesuai dengan yang paling banyak kalian request di community channel levelup.id, kali ini kita akan gunakan BlueStack 5. Jadi kita akan bandingkan antara PremOS dengan BlueStack 5. Lalu untuk device yang akan kita gunakan kali ini adalah sebuah laptop Asus A455L yang menggunakan prosesor Core i3 generasi ketiga, RAM 4GB, VGA-nya menggunakan Intel HD Graphics 5500 dan juga ada Nvidia GeForce 930M, dan juga sudah menggunakan SSD 240GB. Jadi spesifikasinya cukup kentang, dan kita akan lihat kira-kira laptop yang memiliki spesifikasi low seperti ini mending menggunakan Android X86 atau mending menggunakan emulator. Kemudian akan ada beberapa hal yang kita bandingkan antara Android X86 dan juga emulator ini. Yang pertama dari sisi penginstalan atau pemasangannya, kemudian dari sisi compatibility aplikasi dan juga game-game Android. Kita juga akan membandingkan seberapa mudah kita melakukan kontrol saat bermain game antara kita menggunakan emulator atau menggunakan Android X86. Lalu kita juga akan uji kira-kira ringan mana, apakah menggunakan emulator atau menggunakan Android X86. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasanya, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini, silahkan cek video-video di channel levelup.id. Kalau kalian tertarik, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Dan sekarang kita masuk ke perbandingan yang pertama. Oke, yang pertama kita lihat dari sisi instalasi. Di sini sudah jelas kalau kalian menggunakan aplikasi seperti emulator, instalasinya akan jauh lebih mudah karena kalian tinggal download saja aplikasinya dari website resminya. Kemudian kalian tinggal double klik dan tinggal next. Sedangkan kalau kalian ingin menggunakan PremOS, kalian butuh effort yang lebih banyak. Tetapi sebenarnya untuk menginstal PremOS bukan hal yang sulit, karena kalian bisa menginstal PremOS tanpa menggunakan flash disk saat ini. Cara untuk menginstal PremOS kalian bisa tonton di link di atas ini, atau nanti kita sertakan di deskripsi pada video ini, teman-teman. Lalu apakah dengan proses instalasi yang lebih susah, PremOS memiliki performa dan juga fitur-fitur yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan emulator? Mari sekarang kita lanjut ke perbandingan yang kedua. Untuk yang kedua, kita akan bandingkan dari sisi compatibility aplikasi dan juga game-game yang tersedia di Play Store. Keduanya, baik itu PremOS ataupun emulator BlueStack yang kita gunakan, sama-sama sudah terinstall Google Play Store saat kita menginstalnya. Jadi kalian hanya perlu login menggunakan akun Google kalian, dan kalian tinggal pilih aplikasi ataupun game-game yang tersedia di Play Store-nya. Setelah kita cek, ternyata Play Store-nya juga lumayan lengkap, mulai dari aplikasi dan juga game-game populer banyak tersedia di Play Store masing-masing antara emulator dan juga PremOS-nya. Hanya saja untuk game seperti Genshin Impact yang banyak kemarin kalian tanyakan, di emulator ataupun di PremOS tidak tersedia. Jadi kemarin kalian yang tanya apakah bisa main Genshin Impact di PremOS, jawabannya saat ini masih belum bisa, teman-teman. Solusinya kalian bisa main langsung install versi Windows, tapi memang lebih berat jika dibandingkan dengan versi Android-nya.
Kemudian setelah kita cek ternyata banyak aplikasi dan juga game-game yang tersedia di Play Store-nya, kita juga sudah coba install beberapa aplikasi dan game di masing-masing antara PrimoS dan juga BlueStack-nya. Kita mulai dari aplikasi yang pertama yaitu KineMaster. Aplikasi ini biasa digunakan untuk editing video di smartphone Android. Untuk keduanya, baik itu PrimoS ataupun BlueStack bisa menjalankan KineMaster ini. Kalian bisa mengedit dengan semua fitur yang ada di KineMaster-nya, tetapi saat kita preview ternyata ada sedikit lag saat kita menggunakan PrimoS ketika kita beri sebuah transisi ke dalam video yang kita edit. Lalu bagaimana dengan BlueStack? Untuk di BlueStack jauh lebih lag lagi teman-teman. Kita gunakan video stock yang ada di KineMaster-nya, kita coba play tanpa transisi dan hasilnya juga sangat nge-lag teman-teman. Kemudian kita coba berikan transisi dan malah tidak jalan sama sekali. Jadi kesimpulannya untuk KineMaster kita jalankan di PrimoS ataupun di BlueStack sama-sama tidak optimal dengan menggunakan spesifikasi laptop yang kita gunakan ini. Tetapi kalau kalian menggunakan spesifikasi yang lebih tinggi, harusnya bisa berjalan dengan lancar. Lalu sekarang kita lanjut lagi ke aplikasi yang kedua yaitu Pixellab. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk editing foto di smartphone Android. Kalian bisa gunakan untuk bikin thumbnail ataupun untuk mengedit foto kalian. Kita jalankan di keduanya juga bisa berjalan dengan lancar, baik itu di PrimoS ataupun di BlueStack-nya. Tetapi saat kita gunakan di PrimoS, feelingnya jauh lebih lancar jika dibandingkan dengan di BlueStack teman-teman. Ya sebenarnya tanpa kita bandingkan harusnya kalian juga sudah tahu mana yang akan jauh lebih ringan. Karena kalau kalian gunakan emulator, maka hardware atau resource kalian akan dibagi dua antara Windows dan juga emulator yang kalian gunakan. Kalian juga sudah tahu Windows sendiri bukan operating system yang ringan, sedangkan kalau untuk PrimoS dia resource ataupun hardware-nya akan dimaksimalkan untuk PrimoS-nya sendiri. Lalu kita lanjutkan ke aplikasi yang ketiga yaitu CapCut. Aplikasi ini juga salah satu aplikasi editing video yang bisa kalian gunakan di smartphone Android. Kali ini kita coba di PrimoS dan juga di BlueStack bisa berjalan dengan kurang lancar karena UI-nya yang sedikit berantakan saat kita gunakan baik itu di PrimoS ataupun di BlueStack. Tetapi saat kita gunakan untuk preview memang di PrimoS jauh lebih lancar jika dibandingkan dengan yang ada di BlueStack teman-teman. Lalu kita lanjut lagi ke aplikasi Office yaitu WPS Office. Yang pertama kita tes untuk membuat dokumen Word. Di sini bisa kita jalankan keduanya dengan lancar tanpa ada kendala karena kita hanya gunakan untuk ketik-ketik aja teman-teman, tanpa memasukkan gambar ataupun membuat dokumen yang mungkin ukurannya besar. Baru setelah kita coba di PowerPoint, kita coba gunakan untuk membuat presentasi dan kita coba untuk slideshow, baru terlihat di mana perbedaannya. Di PrimoS kita bisa slideshow dengan lebih smooth, animasinya juga terlihat lebih smooth jika dibandingkan dengan BlueStack. Di BlueStack pun sebenarnya bisa jalan, tetapi animasinya sedikit patah-patah. Ya hal ini wajar karena memang laptop yang kita gunakan ini RAM-nya hanya 4GB, kemudian dibagi antara Windows dan juga si emulator BlueStack-nya. Kemudian kita coba untuk menjalankan WhatsApp di PrimoS juga bisa jalan dengan lancar. Kalian bisa gunakan untuk chatting, tidak ada kendala sama sekali. Kalian juga bisa gunakan WhatsApp yang ada di PrimoS untuk telepon tanpa akan ada kendala sama sekali. Tetapi di sini kita tidak bisa coba untuk video call ya, karena ya tidak ada kamera di laptop yang kita gunakan. Sedangkan untuk di BlueStack-nya kita tidak bisa untuk verifikasi, jadi kode verifikasinya sudah kita ulangi selama 4 kali, tidak dikirim oleh si WhatsApp-nya. Jadi kita tidak bisa bandingkan performa WhatsApp yang ada di BlueStack dengan yang ada di PrimoS. Kemudian kita coba aplikasi yang terakhir yaitu TikTok. Kita jalankan TikTok di PrimoS bisa jalan dengan sangat lancar. Kalian swipe pun juga sangat lancar. Videonya juga tidak ada lag ataupun patah-patah. Tetapi kalau kita jalankan di BlueStack maka kalian akan melihat perbedaannya. Videonya sedikit lag dan juga sedikit patah-patah. Harusnya di sini kalian sudah tahu lebih baik menggunakan mana, apakah Android X86 seperti PrimoS ini atau menggunakan emulator seperti BlueStack ini ketika kita ingin menjalankan aplikasi atau game di laptop yang memiliki spesifikasi yang low. Tapi di sini kita akan lanjutkan lagi pengujiannya yaitu tentang gaming dan kontrolnya. Yang pertama kita mulai dulu dari game yang cukup ringan yaitu Subway Surfers dan kita jalankan di PrimoS lancar sekali tanpa kendala di laptop yang spesifikasinya low seperti ini teman-teman. Sedangkan kalau kita jalankan di BlueStack dia tidak akan bisa playable, jadi sangat nge-lag bahkan tidak jalan. Jadi mungkin BlueStack ini terlalu berat untuk laptop yang kita gunakan.
Kemudian game yang kedua kita coba Mobile Legends. Di sini kalian juga bisa lihat di PrimoS kita bisa jalankan dengan sangat lancar. Untuk keymapnya pun sudah tersedia bawaan dari PrimoS-nya, jadi kalian tidak perlu setting secara manual. Dan ini salah satu kelebihan dari PrimoS juga. Tetapi kalau kalian kurang nyaman, kalian juga bisa setting keymapnya, tinggal pencet F10 untuk setting keymap yang ada di PrimoS. Sedangkan kalau kita jalankan di BlueStack, sama sekali ini lag dan tidak playable. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa simpulkan bahwa dengan menggunakan BlueStack kalian jalankan di laptop yang spesifikasinya seperti ini, kalian tidak akan bisa menjalankan aplikasi dan juga game-game Android dengan lancar. Jadi di sini kita cukupkan untuk testing gaming di BlueStack dan kita akan lanjutkan untuk testing gaming untuk si PrimoS-nya saja teman-teman. Kita lanjutkan untuk game Ragnarok X Next Generation, kita jalankan di PrimoS juga bisa berjalan dengan lancar, walaupun sesekali ada juga frame drop-nya, apalagi kalau sedang ada keramaian, biasanya akan ada frame drop di sini. Tetapi ini masih sangat playable sekali teman-teman, kalian bisa mainkan Ragnarok X Next Generation dengan menggunakan laptop yang spesifikasinya cukup kentang seperti ini. Kemudian kita lanjut pengujian game yang mungkin akan banyak dimainkan oleh bocil-bocil, yaitu Free Fire. Kita coba mainkan di PrimoS. Free Fire ini bisa berjalan dengan lancar, tetapi sayangnya ada sedikit bug, yaitu di bagian keymapnya, dimana kita tidak bisa menggunakan kombinasi keymap. Misal kalian sedang berjalan, sambil kalian misal ingin shooting atau menembak musuh kalian, kalian tidak bisa lakukan itu. Kalian harus berhenti dulu baru kalian bisa melakukan shooting. Bug ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu saat kita coba PrimoS pertama kali ya. Sampai sekarang ternyata bugnya masih sama. Jadi kurang nyaman aja kalau digunakan untuk main Free Fire. Tapi untuk playable-nya ini cukup lancar teman-teman. Kemudian kita coba game yang terakhir, yaitu Shadow Fight Arena. Ini adalah game yang lumayan bagus, yang sebelumnya kita coba di BlissOS. Dan kita coba di PrimoS ini lebih lancar jika dibandingkan dengan BlissOS. Kalau di BlissOS sebelumnya ada sedikit frame drop dan juga lag. Di sini berjalan dengan sangat lancar tanpa ada kendala sama sekali. Kontrolernya pun juga bisa kalian setting dan atur sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalian akan lebih bisa menikmati saat memainkan game Shadow Fight Arena ini. Oke teman-teman, setelah kita melakukan beberapa percobaan mulai dari menjalankan aplikasi, kemudian menjalankan game ringan sampai game yang berat, kita sudah bisa simpulkan kira-kira mana yang lebih baik antara emulator dengan Android X86 yang kita akan jalankan di laptop yang memiliki spesifikasi yang low seperti yang kita gunakan ini. Jawabannya sudah pasti adalah Android X86 dan kami sarankan untuk kalian gunakan adalah PrimoS. Sebenarnya ada banyak pilihan seperti PhoenixOS dan juga BlissOS, tetapi untuk PhoenixOS saat ini sudah tidak ada lagi update-nya, sedangkan untuk BlissOS masih ada update tetapi masih sangat jarang, jadi frekuensinya sangat-sangat sedikit. Sedangkan untuk PrimoS ini developernya sampai saat ini terus memberikan update, tetapi kami sarankan kalian gunakan yang versi Android 7 saja, karena yang Android 11 masih dalam tahap beta yang bugnya juga banyak. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.